Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Deva, 11 MIPA 3, SMA Negeri 1 Pasir Penyu, dengan guru pembimbing Bu Reza Elvia, SPD MSI. Kali ini saya akan mendeskripsikan sistem reproduksi, struktur, fungsi, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia, serta alat kontrasepsi dan teknologi pada sistem reproduksi. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Yang pertama, penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini merupakan pada dinding pada bagian bawah. Yang kedua, batang penis. Yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat melakukan sunat. Kedua, yakni skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Yang ketiga, testis. Organ berbentuk oval seperti ukuran sebesar biji sawi, terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan estrogen, yaitu merupakan hormon pada pria. Selanjutnya, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma, yakni telah diproduksi oleh testis. Selanjutnya, yakni organ reproduksi laki-laki bagian internal. Yang pertama yaitu vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan bulat, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Selanjutnya, yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai urera dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian kandung kemih di depan rostrum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap hangat. Keenam, yaitu kelenjar pulboretal. Disebut juga sebagai kelenjar Cooper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicitkan saluran kencing. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keadaan saluran kemih yang terbentuk akibat sesa urin. Baiknya, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam penyakit yang timbul dari organ reproduksi pada pria. Dan satu, epididymis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan penis pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Kedua, oocytes. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Oocytes biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Oocytes bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Yang ketiga yaitu gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan diri melindungi sperma. 4. Hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup pada pria dewasa. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan reproduksi sperma dan fungsi organ-organ lainnya, serta infertilitas. Kelima, masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya
hipospadia atau penis bengkok, atau penyakit Peyronie, dan kanker penis. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam alat kontrasepsi pada reproduksi pria. Yang pertama, pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi merupakan salah satunya jenis kontrasepsi yang bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Pil kontrasepsi untuk pria mengandung senyawa peptida yang bekerja dengan cara menghentikan pergerakan sperma sebelum mencapai ke sel telur. Yang ketiga yaitu vasektomi. Vasektomi lebih dikenal sebagai sterilisasi pria. Prosedurnya dilakukan dengan cara menolong dan menutup tabung yang dilewati sperma dan testis, yaitu tempat reproduksinya sperma. Bisa dikatakan vasektomi adalah cara kontrasepsi yang paling efektif di antara lainnya. Yang keempat yaitu senggama terputus. Coitus interruptus atau senggama terputus merupakan kontrasepsi tradisional yang telah ada sejak lama. Metode ini sebenarnya tidak begitu efektif dan kurang menyenangkan untuk pria karena Mr. P perlu ditarik keluar Mr. P sebelum terjadinya ejakulasi. 5. Suntik testosteron. Testosteron memiliki peran penting untuk memproduksi jumlah sperma. Suntik testosteron bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan jumlah sperma. Hasil penelitian menurunkan bahwa sejumlah pria yang melakukan suntik testosteron tidak membuahi pasangannya. Bagi sistem reproduksi pada pria, yang pertama, pencitraan ultrasound. Yang kedua, amniosentesis. Yang ketiga, fertilisasi in vitro, yaitu kontrasepsi. Dan yang terakhir yaitu pil. Terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena kebenaran dan semuanya itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya manusia, jadi wajar saja kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.